FISIP UIN nih Pak, mengaitkan antara akhlakul karimah dengan upaya kita untuk melakukan politik yang beradab lah, katakan seperti itu ya Pak Ali. Betul, betul Pak Erwin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya Bapak Dr. Asep Sahid, yang hari ini tulisannya juga keren, dimuat di Pikiran Rakyat terkait dengan tema dan pengantar pada diskusi kita kali ini. Terima kasih Kang Erwin, terima kasih. Kehormatan bagi saya untuk hadir di sini Pak, karena biasanya saya ini justru mewawancarai Ibu Profesor Siti Juro dan juga Kang Rifki nih. Jadi untuk hari ini mohon maaf Kang Rifki, Ibu Siti Juro, saya akan melengkapi, mungkin lebih juga sharing lah ya, sharing terkait dengan mungkin tidak akan mengungkap lagi apa yang sudah dipaparkan sesuai dengan kompetensi dari Profesor Siti Juro maupun juga Kang Rifki. Saya mungkin coba mendudukan ini pada perspektif media ya Pak, pada perspektif komunikasi media gitu, terkait dengan fenomena politik dan kemudian juga kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi yang sekarang ada. Izinkan saya juga untuk membagi screen, ada beberapa yang mungkin juga bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini sudah berdampak kepada berbagai bidang kehidupan kita semua gitu ya. Tidak ada bidang yang tanpa kecuali terkena oleh apa yang disebut dengan digitalisasi. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, era digital ini selain membawa perubahan yang baik, hal-hal yang bersifat positif pada kehidupan kita, tapi juga kemudian melahirkan apa yang disebut dengan disrupsi gitu ya. Nah, kami di media massa mainstream merasakan betul dampak dari disrupsi ini. Nanti pada slide berikutnya kita akan melihat sebetulnya bagaimana situasi yang dihadapi oleh media massa mainstream kali ini, sehingga dan kemudian kalau mengacu kepada tulisan Pak Asep Said Gatara, di mana pada epilog dari tulisannya berharap pada peran media, terlalu berat kelihatannya beban yang harus ditanggung oleh media massa mainstream pada kali ini, karena tadi aspek disrupsi yang sudah yang kemudian berdampak kepada kehidupan media itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, disrupsi itu sendiri adalah menurut KBBI adalah hal yang tercerabut dari akarnya, atau dengan kata lain bisa kita katakan sebagai perubahan yang mendasar atau fundamental. Nah, tadi disampaikan bahwa disrupsi teknologi digital ini bisa berdampak secara positif, tapi juga ada banyak hal negatif yang kemudian terjadi gitu ya. Beberapa sekitar 5-6 tahun lalu ada sebuah film, The Fifth Estate. Ini menjadi film biografi tentang Julian Paul Assange. Jadi seorang jurnalis asal Australia yang mendirikan WikiLeaks. Nah, kelahiran WikiLeaks ini dipandang sebagai bukti dari kekuatan media sosial yang lahir dari rahim digitalisasi tadi untuk mendekonstruksi kemapanan kekuasaan. Karena apa? Karena termasuk juga media tradisional yang selama ini dianggap tidak bisa terlalu masuk kepada sifat-sifat yang juga berkelindan dalam kekuasaan itu sendiri. Nah, WikiLeaks dianggap situs yang bisa mempublikasikan dokumen rahasia pemerintah dan berbagai instruksi yang selama ini dianggap sebagai informasi yang tidak bisa diungkap gitu ya. Nah, namun maka kemudian media sosial dipandang sebagai fifth estate atau pilar kelima dari demokrasi, melengkapi juga eksistensi dari media massa mainstream yang dipandang sebagai fourth estate selama ini. Nah, apakah memang demikian? Pada perkembangan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ternyata media sosial itu ibarat Dewa Janus dalam mitologi Yunani yang memiliki kepala dua. Jadi media sosial juga ibarat pisau bermata dua, di mana di satu sisi dia memang semakin berperan dalam memudahkan berbagai aspek kehidupan kita, termasuk juga pada forum webinar ini, di mana kita kemudian ternyata bisa melakukan diskusi dengan persiapan yang jauh lebih efisien, lebih efektif,
Kita tidak harus bertemu secara fisik, tapi tetap bisa memunculkan diskursus yang berkualitas gitu ya. Nah, itu adalah aspek positif dari media sosial. Tetapi di sisi lain ternyata juga media sosial memberikan dampak yang negatif, sehingga kemudian muncul apa yang disebut dengan paradoks media sosial. Jadi pada akhirnya kemudian kita tetap harus memandang bahwa media sosial itu sekadar the extension of man. Jadi sebatas sebuah kepanjangan panca indera manusia itu sendiri gitu ya. Tidak betul-betul sama sekali bisa menggantikan kesempurnaan dari perspektif komunikasi yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Artinya sebagus apapun teknologi tetap tidak bisa menggantikan komunikasi tatap muka yang selama ini justru yang paling lengkap gitu ya, di mana kita bisa memahami gestur, memahami juga konteks di dalam konten komunikasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka kemudian beberapa aspek komunikasi itu tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh media sosial. Bahkan kalau mengutip pernyataan dari Profesor Deddy Mulyana dari Vkom Unpad, beliau mengatakan bahwa media sosial itu sama sekali bukan panacea bagi problematika yang dihadapi oleh kemanusiaan, termasuk juga dalam politik. Jadi media sosial bukan penyembuh dari berbagai masalah yang kita hadapi saat ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi COVID ini kita menyimak juga pemerintah di semua negara begitu tergagap, mereka bahkan kelihatannya kalah dari masyarakat awam terkait dengan informasi yang muncul di ranah sosial yang sifatnya virtual atau maya tadi. Maka kemudian ketika virus COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia, hal itu juga kemudian dibarengi oleh berbagai informasi, teori dan rumor konspirasi yang bertebaran di berbagai platform media sosial dan pesan-pesan online lainnya. Jadi informasi, teori, dan rumor konspirasi ini bahkan menyebar cepat dibandingkan virus itu sendiri gitu ya, dan memiliki bahaya yang tidak kalah bahayanya kekuatan dibandingkan dengan virusnya itu sendiri. Nah, apa sih yang disebut dengan infodemik itu? Nah, WHO sendiri mengatakan bahwa infodemik adalah sebuah kelimpahan informasi, beberapa ada yang akurat dan banyak yang tidak, yang kemudian menyulitkan orang untuk menemukan sumber yang dapat dipercaya dan bimbingan yang andal ketika mereka membutuhkannya. Nah, maka dalam perkembangannya kemudian infodemik tidak hanya menyangkut hoax dan informasi menyangkut COVID itu sendiri, tetapi juga sudah berkelindan dengan isu-isu lain yang kemudian membuat publik semakin bingung dalam menentukan informasi yang sebenarnya. Nah, dalam skala yang lebih luas lagi, inilah yang kemudian juga terkait dengan bidang politik adalah munculnya paradoks demokrasi digital. Jadi di satu sisi kita berharap bahwa sebetulnya media sosial bisa mendorong pelembagaan demokrasi secara lebih baik, tetapi pada kenyataannya kita menyimak bahwa jangan-jangan justru kita mundur ke belakang. Tadi Prof. Siti Zuhro mengatakan bahwa demokrasi seharusnya memang selalu menjadi bagian dari upaya untuk membangun peradaban. Tapi kalau kita lihat ingar-bingar di ruang sosial kita, tidak hanya di aspek virtualnya gitu ya, juga memunculkan apa yang disebut dengan paradoks demokrasi digital ini. Ini misalnya Bapak Ibu sekalian, dikotomi atau konflik antara dua kubu ini tidak pernah selesai sejak pemilu 2014, 2019, bahkan juga sekarang. Dan justru ketika muncul kontroversi pembahasan undang-undang HIP misalnya, ini malah kian mengencang gitu ya. Konflik ini malah kian mengencang. Jadi hal ini memunculkan apa yang disebut Andrei Kaczmarzyk sebagai cyber demokrasi gitu ya, bahwa ketika demokrasi yang awalnya berjalan linear dari elit ke halayak, kemudian dan biasa menjadi ruang interaktif yang memungkinkan siapa saja berpartisipasi secara intens di dalamnya,
tanpa sekat perbedaan sosial dan ekonomi, tapi pada akhirnya melahirkan sebuah paradoks. Batas antara membebaskan dan membelenggu begitu sumir. Batas antara mencerdaskan dan membodohkan begitu beririsan. Inilah yang disebut dengan Tom Nichols sebagai the death of expertise. Jadi matinya kepakaran. Kemudian juga the cult of the amateur, di mana kemudian ruang sosial kita begitu diisi oleh wacana-wacana yang justru sebetulnya mendekonstruksi rasionalitas kita begitu ya. Tapi kemudian itu lebih dipercaya. Inilah yang yang dimungkinkan memang oleh algoritma media sosial sehingga kemudian memunculkan grouping atau pengelompokan berdasarkan kesamaan minat, profesi dan latar belakang. Jadi kalau kita misalnya menyimak di Facebook atau di media sosial kita yang lainnya, sebetulnya kita tidak pernah memperluas cakrawala pemikiran kita. Karena apa? Karena algoritma kemudian mendorong kita untuk tetap pada kelompok yang satu pemikiran dengan kita. Inilah yang kemudian membuat mereka yang kanan akan semakin kanan dan yang kiri juga semakin kiri. Mereka berhasil masuk dalam ruang gema masing-masing. Ada yang disebut dengan ruang gema di dalam konteks algoritma media sosial ini. Tidak ada dialog, tidak ada tukar pendapat yang bermakna sebagai bagian dari demokrasi yang kita harapkan tadi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, medsos dalam hubungannya dengan isu politik juga kemudian menciptakan atau menguatkan fenomena the spiral of silence. Yang minoritas karena minornya berteriak sekencang-kencangnya biar dianggap mayoritas, biar dianggap dominan. Sementara suara mayoritas justru memilih menarik diri dari perbincangan karena memang tidak suka ribut. Tidaknya gaduh yang berkembang dalam berkembangnya spiral kebungkaman. Nah, ini merupakan PR besar kita bagi kalangan terdidik untuk memang mau terus melakukan upaya-upaya pencerdasan masyarakat literasi agar sehingga kemudian ruang digital kita tidak melulu diisi oleh konten-konten oleh wacana yang misleading gitu ya. Nah, alhamdulillah UIN menggelar webinar ini dengan tema yang penting gitu ya. Karena juga bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk mengedukasi masyarakat, meliterasi masyarakat dengan tema-tema yang mencerdaskan, bukan tema-tema yang justru menumbuhkan kejumudan, fanatisme sempit, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian juga memprihatinkan adalah, terutama juga dirasakan oleh saya sendiri sebagai praktisi di bidang media gitu ya, bahwa media mainstream juga justru yang paling terdisrupsi. Sekarang peran kami seolah-olah bisa digantikan dengan begitu saja oleh media sosial yang juga memungkinkan semua orang tanpa pelatihan profesional bisa juga untuk memainkan peran wartawan. Pada satu sisi ini memang menjadi sebuah terobosan bagi demokratisasi, kemudian juga meruntuhkan dominasi suara mainstream katakanlah gitu ya, yang selama ini dimainkan oleh media tradisional. Tetapi kemudian ketika mereka yang melakukan apa yang diistilahkan sebagai citizen journalist ini justru men-share, mempublikasikan konten-konten yang tidak terkonfirmasi, maka kemudian publik terus-menerus diberikan konten-konten yang justru misleading. Nah, kemudian inilah yang kemudian melahirkan perbedaan antara clickbait dengan jurnalisme jurnalisme yang katakanlah kualitatif dengan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme yang seharusnya. Jadi belantara media sosial kemudian lebih menyuguhkan segala informasi termasuk berita-berita lengkap dengan judul-judul yang hanya sifatnya bombastis. Seringkali judul-judul berita yang tampil itu membuat dahi mengernyit, tetapi juga kemudian memang mendorong orang untuk mengklik, tetapi ketika dibaca justru isinya sama sekali tidak ada kaitan dengan judul tersebut. Ankes Anan misalnya mengatakan bahwa clickbait ini adalah istilah untuk judul berita yang memang dibuat sengaja untuk menggoda pembaca. Biasanya menggunakan bahasa yang provokatif dan menarik perhatian pembaca. Celakanya Bapak Ibu sekalian,
media-media sekarang menggunakan strategi clickbait ini memang untuk segera dengan cepat menghasilkan pendapatan iklan. Di sisi lain, kehilangan pendapatan iklan yang diterima oleh media tradisional seperti media cetak itu tidak bisa serta-merta digantikan ketika kami juga migrasi ke ranah digital. Karena apa? Karena di sana sudah ada dominasi, sudah tumbuh dominasi duopoli Google dan Facebook. Jadi Google dan Facebook ini, mereka ini bukan konten kreator, tetapi lebih sebagai mesin agregator. Mereka itu bukan pembuat konten, kami ini pembuat konten, tetapi karena mereka mesin yang bisa mengambil semua konten, kami ini kemudian harus mau untuk masuk dalam search engine Google, sehingga kemudian dapat turunan iklan yang nilainya jauh lebih kecil ketimbang nilai yang jauh lebih besar diterima oleh Google dan Facebook. Di Amerika sekalipun sekarang muncul seruan agar kemudian pemerintahnya membuat undang-undang yang bisa menghentikan dominasi atau monopoli dari Google dan Facebook ini. Di Indonesia, kita sama sekali tidak ada regulasi yang mengatur soal itu. Di mana kemudian media mainstream, media tradisional jatuh di bawah dominasi duopoli Google dan Facebook ini. Nah, di sisi lain kemudian media massa cetak yang sebetulnya masih berupaya untuk tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme yang seharusnya, itu ya kami kemudian harus ya bagaimanapun media massa bisa hidup, bisa berkembang ketika memang juga secara bisnis kami bisa running. Nah, tetapi ketika dalam kondisi yang semakin stagnan secara bisnis, kami khawatir bahwa kemudian peran yang diharapkan publik pada media untuk selalu menjadi watchdog, untuk selalu menjadi pengawal dari demokrasi itu tidak bisa benar-benar kami jalankan gitu ya. Ini yang kemudian juga membutuhkan, saya kira solusinya adalah kembali kepada masyarakat. Kembali kepada masyarakat agar kemudian mereka juga mampu menjadi masyarakat yang terdidik yang memang membutuhkan informasi yang berkualitas. Sehingga kemudian peran-peran penting dari media mainstream itu juga tetap dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu maka kemudian saya kira literasi media menjadi penting karena media seringkali dianggap sebagai sumber kebenaran dan pada sisi lain tidak banyak yang tahu bahwa media juga memiliki kekuasaan secara intelektual di tengah publik dan menjadi medium untuk pihak yang berkepentingan guna memonopoli makna yang dilempar ke publik. Jadi dalam konteks ini maka media mainstream seperti Pikiran Rakyat dan lain-lainnya gitu ya, harus tetap mengedepankan jurnalisme etis yang berpijak pada prinsip-prinsip pembuatan berita berdasarkan kaidah jurnalisme sehingga kemudian juga kami bisa melakukan upaya controlling itu dengan baik karena media massa sebagaimana kita ketahui memiliki 3 fungsi mendasar, fungsi informasi to inform, fungsi menghibur to entertain, sekaligus juga to educate atau mendidik. Nah, peran mendidik ini kemudian juga bisa disinergikan dengan akademisi termasuk dengan UIN ini sehingga kemudian kita bisa membangun masyarakat sipil, masyarakat madani, civil society yang tetap berpikir waras dan rasional termasuk dalam menghadapi manuver-manuver politik yang akan selalu muncul terutama menjelang suksesi kepemimpinan politik yang dalam konteks lokal adalah pilkada serentak misalnya. Kemudian juga dalam rentang waktu 2 tahun lagi tadi Pak Rifki mengatakan apakah kita masih belum tahu apakah dalam 2 tahun ke depan kita sudah bisa menemukan vaksin COVID atau tidak. Nah, saya kira ini juga akan berkaitan dengan proses suksesi itu sendiri. Maka kemudian kesadaran politik masyarakat itu harus terus dibangun dan ini menjadi PR penting bagi media yang memang media mainstream terutama yang memang masih berkehendak untuk menjalankan prinsip jurnalisme yang benar dan juga akademisi yang dalam bahasa Pak Dekan tadi tetap harus mengedepankan aspek etik, kemudian juga nilai-nilai altruisme, nilai-nilai kebaikan,
yang kemudian ini diharapkan bisa mendorong masyarakat kita ini kan sebetulnya lompat dari masyarakat yang tadinya bertradisi lisan langsung ke digital. Kita ini melompati tradisi membaca yang sebetulnya tumbuh di negara-negara Eropa sana gitu ya. Nah, ketika kemudian kita meloncat dari tradisi lisan langsung ke digital, maka ada yang terlewat. Sehingga kemudian eh, wajar jika kemudian wacana-wacana diskursus yang muncul di ruang digital itu lebih mengedepankan aspek yang memang tidak belum mencerahkan kita semua. Oleh karena itu maka kemudian kelompok kelas menengah juga harus tetap mengambil jarak dengan setiap faksi kekuatan politik yang ada agar tujuan hakiki konsolidasi dan pelembagaan demokrasi tetap berjalan pada tracknya. Kemudian juga diharapkan kalangan akademisi tetap menjadi panduan moral, tetap menjadi obor penerang di tengah kegelapan yang masih ketemaraman gitu ya, kalau tidak mengatakan kegelapan dari demokrasi yang kita jalankan sampai saat ini. Terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip pernyataan dari salah seorang guru besar dari guru besar komunikasi dari University of Arizona. Dia mengatakan bahwa ketika kebenaran dan kepalsuan tidak bisa dibedakan, maka masyarakat akan bertanya, bagaimana kita bisa mempertahankan demokrasi untuk bekerja dengan baik jika kita bahkan tidak lagi bisa yakin tentang objektivitas dan fakta serta kebenaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.